Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi berkebun. Hari ini saya mau panen-panen lagi kali kedua. Di sebelumnya itu saya panen kangkung, bayam beberapa jenis ya. Ada bayam Bangkok, bayam cabut hijau, batik sama yang merah. Nah, untuk kali ini ada penambahan panen ya. Kali ini ada penambahan panen kemangi, nanti ada juga kacang panjang. Nah, mulai dari sini ini kacang panjangnya, eh, saya bukan pakar ya teman-teman, saya juga bukan peneliti, tapi belajar dari alam atau belajar dari pengalaman menurut apa yang sudah saya alami ya. Oke, ini di kacang panjang jenis yang kacang panjang putih, yang nggak tahu ini mereknya apa ya, karena ini saya belinya yang bibit yang seribuan, itu dari benih 1000. Ini untuk kacang panjangnya menurut saya ini jenisnya bagus ya teman-teman, karena ini panjang banget ya, panjang, dan ini jenisnya kacang panjang putih tuh, bisa teman-teman lihat panjangnya segini ya, di kisaran 1, 2, 3 jengkal lebih, dan ini belum maksimal, masih muda. Di sini saya mau petik petik ya. Usahakan untuk teman-teman yang petiknya biar batang atau pohonnya itu tidak rusak, bisa menggunakan gunting atau pisau ya. Nah, ini di usia, ini hari ini tepatnya di tanggal 13 ya teman-teman, tepatnya di tanggal 13 saya panennya, berarti ini di kisaran dari tanam, mulai tanam bijinya itu di kisaran 43 hari ya. 43 hari sudah bisa panen. Dan ini nanti saya mulai pupuk setelah panen ya. Nah, sebelumnya nggak dipupuk. Ini seperti informasi di sebelumnya itu, saya hanya ngecek kondisi tanah saja ya. Kalau tanahnya bagus, itu berarti kedepannya kalau saya pupuk hasilnya akan jauh lebih baik lagi. Nah, ini sengaja buahnya saya taruh ke atas seperti ini karena panjang banget ya. Nah, caranya untuk teman-teman yang panen kacang panjang seperti ini, jangan dipetik semua. Untuk yang seperti ini, biar nanti 3 hari atau 4 hari ke depan bisa panen lagi. Untuk yang kecil-kecil atau yang muda seperti ini, dibiarkan dulu. Dan hasilnya dari bibit 1000-an itu seperti ini ya teman-teman. Lumayan, ini kisaran di sekali masak ya. Nah, dan sekarang panen bayam. Nah, oke teman-teman, yang kedua saya mau panen jenis bayam Bangkok atau bayam yang besar-besar seperti ini. Bisa teman-teman lihat lebar-lebar banget daunnya. Nah, ini memang jenis bayam yang seperti ini ya. Jenis bayam yang seperti ini itu bisa tumbuh liar, bisa tumbuh sendiri ya. Tapi banyak teman-teman yang di rumah itu untuk cara perawatannya itu nggak ngerti, sehingga untuk masa panennya itu hanya sedikit atau pendek ya. Nah, ini saya udah pernah panen sekali ya teman-teman, udah pernah panen sekali. Dan di sini saya mau kasih lihat pembanding antara yang saya pangkas ya. Waktu itu saya pangkas nih ya. Ini yang saya pangkas pucukannya ya, saya panen pucukannya itu sekarang bisa menghasilkan di 1, 2, 3, 4 cabang. Dan ini untuk panen keduanya saya mau perlakukan seperti itu juga. Jadi saya panennya itu nih ya, jangan sampai salah teman-teman di rumah, jangan ambil bagian tunas-tunas yang seperti ininya ya. Jangan ambil tunas-tunas yang seperti ini, karena ini tunas dimana nanti ke depannya itu bisa
tumbuh lagi. Jadi caranya gimana teman-teman? Potong dari bagian sini ya, tuh. Nah, jadi nanti untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan yang bisa kita panen atau bisa kita ambil ini lagi ya. Tuh. Dan nanti akan terlihat rimbun dan bagus. Tuh. 1, 2, 3, 4. Ini juga iya, 1, 2, 3, 4. Tuh. Besar-besar banget ya. Tuh, panen. Nah, seperti ini teman-teman di rumah kalau yang mau panen berkali-kali, sisakan sedikit atau sisakan beberapa bagian. Jadi bisa panen berkali-kali. Kalau misalkan teman-teman panennya bagian yang ini, pucukan-pucukan yang ini, nanti ke depannya bisa gundul, nggak bisa tumbuh lagi ya. Nah, ini yang perbandingan antara yang tidak dipotong ya atau tidak dipangkas pucuknya. Jadi dia tinggi saja dan yang daun suburnya itu hanya 1 pohon ya. Beda dengan tadi sampai 4 pohon. Jadi ini mau saya potong juga di sini. Bisa juga kalau teman-teman mau perlakukan seperti ini nih, cesim ya. Cesim ini saya lagi buat bibitannya. Tuh. Ini saya lagi buat bibitannya, jadi sengaja tidak saya panen. Sekalipun saya pengen panen daunnya, saya ambil dari bagian daun-daun yang bawah. Contohnya yang seperti ini. Tuh, kalau misalkan mau masak mie, cukup ambil daun yang bagian-bagian bawahnya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kemarin ini baru saja saya panen juga lumayan ya untuk sekali masak juga. Usahakan untuk teman-teman yang di rumah tanam cesim, jangan sampai kekurangan air atau kekeringan karena nanti rasanya nggak enak ya, pahit. Untuk jenis cesim ini sukanya banyak air ya teman-teman, jadi ketika kekeringan rasanya nggak enak. Tapi kalau dia cukup air rasanya nanti agak sedikit manis tuh seperti ini. Jadi nanti untuk bunga-bunganya bisa kita panen dan kita nanti ke depannya nggak harus beli lagi bibit nih, bisa ngebibit sendiri seperti ini tapi tetap masih bisa panen. Untuk jenis bayam ini sebenarnya jenis bayam cabut ya teman-teman, yang kalau kita panen itu dicabut saja. Tapi ini saya mau potong-potong harapannya supaya bisa tumbuh tunas-tunas yang baru. Nah, untuk yang masih kecil-kecilnya seperti ini ya teman-teman, untuk masih kecil-kecilnya seperti ini biarin untuk nanti bisa kita panen lagi. Dan sebaliknya untuk yang seperti ini udah mulai keluar bunga ya, udah mulai keluar bunga seperti ini, biar saja sampai panen benihnya ya. Jadi nanti kedepannya sama kayak yang tadi cesim saya bilang ya, nggak perlu beli lagi, kita bisa bibit sendiri ya. Untuk bayam merahnya juga di sini saya panen sistem potong pucuk. Dan ini kondisinya hujan ya teman-teman, sengaja ini hujan-hujan tetap panen karena di beberapa hari sebelumnya juga sampai telat panen. Harusnya ini di kisaran 1 bulan sudah dipanen, tapi ini udah di 43 hari baru dipanen karena saat mau panen hujan terus ya teman-teman, jadi baru sempat sekarang. Dan ini hujan-hujan pun tetap panen. Nah, teman-teman, untuk yang kelebihannya tanam bayam seperti ini untuk yang apkiran-apkiran atau yang nggak bisa saya panen nih, yang kecil-kecil kan kurang enak gitu dan nggak bagus juga dilihat. Nanti ini bisa dibiarkan untuk campuran ngolah media lagi. Jadi bisa pemanfaatan dijadikan kompos. Intinya untuk kembali lagi untuk pemupukan tanaman untuk tanam berikutnya ya, seperti itu. Dan kemarin juga ini ya, yang kangkung, ini kangkung dipanen waktu itu sudah mulai tumbuh lagi. Jadi kalau misalkan memang nggak mau dimasak, bisa diolah lagi untuk campur media tanam.
Tuh, ini bayamnya subur-subur banget. Ini kalau beli di pasar ya, teman-teman, kalau beli di pasar ini kisaran di satu ikat atau satu unting itu memang murah ya, teman-teman. Paling di segini 5 ribuan lah, atau bagi duanya ini di kisaran harga 3 ribu. Tapi kalau kita panen sendiri, meskipun tadinya bayam liar, kita manfaatin, kita rawat, kita pupuk, ini kita siram, hasilnya akan bagus, dan ini menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Dan ini untuk jenis bayam-bayam yang seperti ini memang saya nggak bilang nggak suka, tapi ya bosen juga ya karena banyak. Ya paling ya untuk kasih ya, kasih yang punya tanah, kasih yang punya lahan ini ya, ini yang punya lahan kan bukan saya ya. Nah seperti ini. Intinya teman-teman di rumah kalau ada bayam-bayam tumbuh dirawat, terus caranya seperti itu, dipangkas bagian pucuknya, nanti bisa menghasilkan tunas-tunas yang baru dan tunas-tunas yang jauh lebih banyak lagi. Nah oke teman-teman, selanjutnya ini saya punya kemangi ya, kemangi. Nah ini tanamnya juga sama di atas pondasi ya, di atas pondasi, dan jauh berkerikil dibandingkan yang di samping. Nah ini saya mau panen, ini sama juga sistemnya kayak yang bayam ya, potong di bagian sininya supaya nanti pendek tumbuhnya, dan untuk mencegah tidak tumbuh bunga ya. Soalnya kalau untuk kemangi ini tumbuh bunga dia nggak bagus ya, cepat matinya. Terus tak potong seperti ini. Jadi nanti selain dari pendek, dia jadinya juga rimbun. Nah ini nanti lumayan ya. Kalau yang senang dilalap bisa dilalap, kalau yang nggak senang dilalap ini bisa digunakan untuk campuran masakan. Biasanya saya kalau buat orek tempe enak ya. Boleh teman-teman coba. Nah ini saya pastikan nanti tumbuhnya pendek-pendek. Ini juga sama untuk kemangi ini, usahakan untuk basah terus medianya, jangan sampai kekeringan, karena kalau kekeringan rasanya pedas dan agak sedikit langu ya. Meskipun memang untuk kemangi ini ciri khasnya ya, baunya seperti itu, tapi kalau dia kekeringan menyengat ya. Nah lumayan lah ya, beli di pasar juga sebenarnya 2 ribu juga udah banyak, udah bisa sekali masak. Tapi daripada tumbuh rumput, sama daripada ngebersihinnya sering-sering ya. Nah terus seperti ini ya, meskipun tetap tumbuh rumput sih, tapi tidak sebanyak yang sebelumnya. Nah ini untuk kemanginya juga lumayan untuk sekali masak, percaya deh sama saya. Untuk teman-teman di rumah yang suka masak, tanam terus panen hasil sendiri itu nikmat. Oke, ini untuk kemanginya seger-seger banget, dan kalau kita panen sendiri bisa kita ukur, bisa kita atur mau seberapa panjang, mau seberapa muda yang mau kita ambil. Oke. Nah oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, dapatnya lumayan banyak ya, dan alhamdulillah ini bisa bagi-bagi ya hasilnya. Tuh, untuk bayam Bangkok atau bayam yang bisa tumbuh liarnya itu seperti ini. Ini memang bayam seperti ini kalau di awalnya sudah ada pohonnya yang seperti ini, nanti kedepannya bisa tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Dan ini alhamdulillah bisa dapat seikat besar seperti ini. Ini di minggu sebelumnya itu panennya bisa pakai nampan, sekarang udah pakai krat ya. Oke, ini bayamnya yang Bangkok. Terus ini yang bayam merahnya juga lumayan ya. Oke, seperti ini untuk bayam merahnya, sengaja nggak saya petik semua, jadi biar bisa minggu depannya panen lagi ya. Ya bisa panen berkali-kali. Atau bisa juga teman-teman gunakan sistem yang misalkan pengen panen terus, hari ini panen, semai lagi ya, jarak 1 minggu. Ini yang bayam batik.
Terus yang ini bayam yang cabut hijaunya. Bayam cabut hijau ini nggak saya cabut karena yang seperti saya informasi tadi itu bisa dijadikan kompos ya, sisa-sisa batang atau pohonnya. Terus ini cesimnya bisa untuk masak mie ya, meskipun hanya sekali ya masak mie. Ini juga tadi yang bayam Bangkoknya. Terus ini kemanginya ya, kemangi juga bisa sekali masak ya, atau bisa beberapa kali kalau untuk lalapan. Terus yang lebih bahagia lagi adalah ini, kacang panjangnya. Kacang panjangnya sesuai dengan namanya, kacang panjang. Kacangnya panjang-panjang banget seperti ini. Bahagia banget ya. Oke, semoga video saya hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Sekali lagi saya bukan pakar, saya juga bukan peneliti. Jadi saya berkebun itu menurut pengalaman dan sebisa saya aja, dan memanfaatkan apa yang ada di lingkungan ya. Memang saya biasanya pakai pupuk organik ya, pupuk organik, hormonik, POC NASA kayak gitu, tapi untuk sementara saya gunakan sisa-sisa rumput. Ini tadinya penuh-penuh rumput, jadi pupuknya itu hanya kompos-kompos sisa rumput, dan ada tambahan sedikit itu saya gunakan media humus atau daun bambu lapuk ya. Oke teman-teman, segitu dulu. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman yang di rumah yang belum memulai segera memulai, dan jangan lupa untuk tetap semangat dan jangan takut gagal panen. Jadi ini untuk 1 sampai 3 hari ke depan udah nggak beli sayuran, tinggal tambah lauknya aja, tambah ikannya aja. Oke, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tutur kata yang keliru, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.